Halo, salam trader. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Henry. Di sini saya akan menjelaskan kepada trader tentunya tentang memahami arti candlestick. Ya, jadi pemahaman arti candlestick ini dibagi tiga, yaitu ada beberapa pola tentunya. Yang pertama adalah pola candlestick single atau satu biji. Yang kedua adalah pola candlestick double, dan yang ketiga adalah pola candlestick triple. Ya, kenapa ini ada yang saya sebutkan tadi adalah ada tiga pola candlestick. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu di pola candlestick single ya. Jadi kita bahas yang pertama, pola candlestick single. Jadi sesuai namanya, single alias tidak ada pasangan. Pola candlestick tunggal ini terdiri dari satu ruas dan paling mudah dilihat ya. Ada beberapa jenis candlestick single, diantaranya adalah spinning top, Morubozu, Doji, kemudian hammer, hanging man, inverted hammer, shooting star, dan masih banyak lagi tentunya. Oke, masih di seputaran candlestick single ya. Kita bahas yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi adalah spinning top ya. Spinning top. Ini akan saya kasih gambarannya bentukannya seperti apa. Jadi spinning top ini merupakan sinyal bullish atau bearish tergantung posisi harga open dan close pada candle. Akurasinya ya sedang ya. Jadi ciri khas dari spinning top adalah memiliki dua shadow memanjang di bagian atas dan di bagian bawah dengan bodi yang kecil. Jadi ketidakpastian antara buyer dan seller menjadi fokus utama dalam candle ini, dan mungkin grafik ini biasanya dianggap netral karena dalam periode tersebut terjadi kebuntutan, namun perlu diperhatikan kapan waktu dari spinning top ini muncul. Nah, jika muncul saat uptrend artinya lebih banyak seller pasar ya. Sebaliknya, jumlah buyer yang lebih banyak direpresentasikan oleh spinning top yang muncul saat downtrend. Jadi ini akan saya kasih gambarannya, kurang lebih dia seperti ini. Ya, ini contoh spinning topnya. Ini saat uptrend dia terjadi ya, seperti ini kurang lebih. Dan ini contoh spinning top saat downtrend seperti ini. Jadi ini adalah contoh spinning top bullish dan ini bearish, dan sinyal yang seperti ini sedang ya. Ini masih bingung pasar menentukan kemana, tapi kebiasaan dari spinning top yang muncul seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya misalkan dia bergerak, pasar bergerak up atau uptrend seperti ini, biasanya spinning top ini muncul di bagian sini ya, bagian sini, dan kemudian dia melanjutkan uptrend. Begitu juga sebaliknya, begitu saat downtrend biasanya spinning top ini muncul di bagian sini dan melanjutkan trennya ya, seperti itu. Atau biasanya dia berada di tengah-tengah seperti ini ya, ketika downtrend terjadi. Jadi ini kurang lebih swingnya terbentuk seperti itu ya. Nah, ini downtrendnya. Seperti ini. Biasanya muncul di antara swing-swing ini ya. Dan selanjutnya adalah candle single, selanjutnya adalah Marubozu. Marubozu. Jadi dari candle Marubozu ini
Ini sinyal bullish atau bearish ini tergantung posisi harga open dan close pada candle, dan akurasi dari Marubozu ini sangat tinggi ya. Marubozu artinya kepala botak ya, jadi dia tidak punya ekor, tidak punya shadow high ataupun shadow low. Dan jenis pola candlestick yang satu ini kita akan bertemu dengan body candle yang tidak mempunyai shadow. Itu maksudnya seperti itu. Baik atas ataupun bawah, sehingga hanya terlihat seperti kepala tanpa rambut. Marubozu menunjukkan sinyal pergerakan kuat dari salah satu sisi buyer atau seller ya, yang kemungkinan akan berlangsung sampai beberapa periode ke depan. Saya kasih contoh gambar Marubozunya. Jadi gambar dari Marubozu kurang lebih dia punya full body, contoh seperti ini. Maaf, dia seperti ini bullish ya, ini candle bullish, dan ini adalah candle dan ini adalah candle bearish. Maaf ya. Dan ini adalah candle bearish seperti ini. Oke. Nah, biasanya ketika terjadi candle-candle atau candle yang muncul seperti ini biasanya dia terjadi saat ujung tren, atau bisa disebut dengan trader menyebutnya engulfing. Biasanya dia menyebutnya seperti itu. Jadi harga kalau dia Marubozunya ini bergerak candle bullish, biasanya candle open ini selalu lebih tinggi dari harga close-nya. Begitu juga sebaliknya, Marubozu bearish seperti ini ya. Biasanya juga harga close-nya ini selalu lebih rendah dari harga open. Jadi contoh di candle akan saya kasih contohnya. Engulfing ini biasa disebut dengan engulfing ya. Nah, ini salah satu candle yang membentuk atau pola candle yang namanya Marubozu. Seperti ini dia. Kebiasaan dari candle ini biasanya dia akan terjadi uptrend ya. Jadi Marubozu bullish seperti ini. Nah, ketika ada candle yang seperti ini, maka kebiasaan candle ini akan bergerak bullish, dan setelah terjadi candle Marubozu ini biasanya akan ada muncul candle yang saya jelaskan pertama tadi, spinning top ya. Ini ada spinning top, kemudian dia akan melanjutkan uptrendnya seperti itu. Ini juga bisa hampir mirip seperti Marubozu bearish. Kita lihat contohnya lagi ya. Nah, ini seperti ini, dan ini adalah contoh Marubozu bearish ya. Jadi kebiasaan ketika ada candle Marubozu bullish, kebiasaan candle ini akan mengikuti bullish terus atau engulfing, dan begitu juga sebaliknya ketika dia muncul candle Marubozu bearish atau engulfing juga, cuma engulfing yang bearish, ini candle juga akan mengikuti. Pertanda bahwa ketika ada muncul Marubozu bearish, berarti seller sudah mulai masuk dan market akan terus bergerak bearish di situ. Namun ketika candle ini muncul ya, biasanya ini akan ada candle buyer masuk di sini, yaitu taking profit, dan kemudian dia akan melanjutkan pergerakan bearishnya di situ. Oke, next lanjut. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang single candle ya. Candlestick yang berbentuk single yaitu doji ya. Atau kalau kita melihat sinyal ini berkonsolidasi dan akurasinya lumayan tinggi ini ya. Jadi candle doji ini mirip dengan pola candlestick spinning top, tetapi pola doji ini memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Jadi candlestick doji memiliki bodi yang sangat tipis, bahkan hanya terlihat seperti garis lantaran harga open dan close ini yang sama.
Jadi hal ini disebabkan karena antara seller dan buyer tidak ada yang mampu memegang kendali. Dan saya akan kasih contoh gambar pola candle yang berbentuk dengan doji. Dan doji sendiri ini digolongkan menjadi 4 jenis ya. Yang pertama, sepemahaman saya yaitu doji yang seperti ini, namanya adalah doji long ledge indecision. Seperti ini, seperti tanda plus, dan ini dragonfly bullish. Seperti ini. Terus kemudian Gravestone bearish, kebalikan dari dragonfly. Seperti ini. Terus kemudian for price, dia seperti tanda min, seperti ini aja. Jadi kebiasaan candle-candle ini, candle doji ini, dia ada 4 jenis seperti ini ya. Ini contoh gambarnya. Ini kebiasaan candle. Ya. Namun secara umum doji merupakan sinyal konsolidasi, dan untuk mengetahui kepastian arah pergerakan harga selanjutnya diperlukan dengan konfirmasi dari bar candlestick berikutnya setelah doji ya. Nah, intinya adalah, jadi ketika candlestick ini muncul, konfirmasi candle selanjutnya ini apa? Misalnya seperti long ledge indecision ini, setelahnya candle ini apa ya. Jadi ketika candle ini muncul, setelah candlenya apa, ketika dia terjadi bullish, maka biasanya pergerakan juga akan terjadi bullish seperti ini, atau sebelumnya seperti ini, itu juga sebaliknya. Namun dari kebiasaan, kalau dari dragonfly ini dia selalu berada di trend bearish, kemudian dia ini muncul dan akan ada pergerakan bullish. Seperti itu ya. Dan juga sebaliknya, Gravestone ini dia bergerak setelah pergerakan bullish ya. Seperti ini, dia bergerak bullish. Seperti ini, kemudian dia akan terjadi bearish. Dan ini juga sebaliknya, ketika terjadi pergerakan bearish seperti ini, kemudian dia akan bergerak bullish seperti itu. Dan for price, nah ini netral ya, kalau kita melihat dari chart ini netral, tergantung pergantian candlenya selanjutnya, maksudnya pergantian candle selanjutnya itu seperti apa ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pola candlestick tunggal, yaitu hammer ya. Hammer. Jadi hammer itu juga dibagi dua, hammer bullish dan hammer bearish ya. Jadi kalau ketika terjadi bentuk hammer ini, biasanya dia berada di ujung tren sama seperti doji tadi, baik trend down maupun trend up ya. Jadi kalau biasanya tren down akan berubah menjadi tren up, itu dinamakan hammer. Dan ketika terjadi tren up kemudian terjadi tren down, dinamakan hanging man ya, seperti itu. Baik, contoh gambarnya seperti ini. Jadi ketika dia terbentuk candle seperti ini, nah ini yang dinamakan hammer. Biasanya dia terbentuk ketika terjadi tren down seperti ini. Nah, candle ini muncul dan kemudian di sini terjadi candle seperti apa yang saya sebutkan tadi, Morobozu biasanya ya, seperti ini. Dan ini biasanya pergerakan selanjutnya ini akan terjadi bullish ya. Dan juga sebaliknya, hammer ini dibagi dua ya, maksudnya hammer dan satunya hanging man. Ketika hanging man ini muncul, ini biasanya dia muncul ketika terjadi trend up, kemudian candle ini muncul seperti ini di ujung trend, dia munculnya ya, seperti ini.
hammer ini atau palu ya, biasanya disebut seperti palu gitu. Dan candle selanjutnya ini biasanya akan terjadi bearish seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh pola candle single yang berbentuk hammer ya, dan hammer sendiri dibagi menjadi dua, hammer dan hanging man ya. Ini hammer dan ini hanging man. Hammer terjadi ketika downtrend dan candle ini muncul di ujung trend di saat pergerakan bearish, dan begitu juga sebaliknya. Hanging man ini akan muncul ketika candle buyer atau demand berlebih, dan candle ini akan muncul hanging man seperti itu, dia akan bergerak bearish. Dan yang selanjutnya adalah inverted hammer. Inverted hammer. Jadi ini kebalikan dari hammer ya. Ini kebalikan dari hammer. Kalau inverted hammer itu dibagi dua juga, yaitu inverted hammer dan shooting star. Jadi ini kebalikannya ini cuma candlenya, kalau yang hammer tadi dia close candlenya dia membentuk candle buyer dan ini membentuk candle seller, tapi kalau yang inverted hammer ini membentuk candle buyer, cuma kekuatan buyernya ini menurun dan shadownya ini berbentuk di atas seperti ini contohnya. Jadi ketika dia terjadi downtrend yang sangat panjang dan candle ini akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini kebalikan dari hammer ya, kebalikan dari hammer. Sedangkan shooting star sendiri ini kebalikannya dari hanging man ya, kebalikan dari hanging man. Dia punya shadownya di atas seperti ini. Dia punya shadownya di atas dan kemudian dia dia punya shadow di atas seperti ini, kemudian dia membentuk candle seller seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini biasanya terjadi ketika tren bullish terjadi dan ini muncul di ujung tren ya, dan kemudian dia membentuk candle seller seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pola candlestick double ya. Yang pertama tadi adalah pola candlestick single, dan tentunya masih banyak sekali ya jenis-jenis candle yang berbentuk single, dan tapi yang banyak kita temukan adalah yang saya jelaskan tadi, beberapa candle yang sering kita temukan di candlestick. Dan yang selanjutnya kita bahas pola candlestick double ya, atau double candlestick. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah bullish engulfing, bearish engulfing, twister bottom dan twister top, candlestick harami, kemudian apalagi ya, masih banyak lagi tentunya ya, dan saya akan coba jelaskan satu-satu ke Anda semua. Baik, kita masuk ke pola candlestick double. Jadi ada 4 jenis ya di pola candlestick double. Yang pertama saya akan membahas tentang pola candlestick harami. Jadi pola candlestick harami ini biasanya terjadi sinyal reversal, bisa bullish maupun bearish, namun akurasi ini bisa moderat, bisa tinggi ya. Dalam bahasa Jepang, harami ini bermakna kehamilan, jadi disebut candle hamil. Demikian karena pola candlestick harami ini terbentuk dari dua candle, di mana body atau badan bar kedua selalu berukuran lebih kecil dan berada di kandungan dalam jangkauan body candle pertama tentunya ya. Jadi contoh seperti ini. Contoh
bearish harami. Biasanya dia bergerak up seperti ini, dia bergerak up, kemudian dia muncul candle bullish, ini punya shadow, seperti ini ya. Dan di sini ada candle seller, dia seperti mengandung, nah seperti ini. Jadi candlenya lebih kecil di depannya candle pertama ini, dia seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya seperti hamil ya, seperti hamil candlenya. Nah, ini salah satu bentuk candle harami bearish. Dia terjadi ketika pergerakan up, kemudian dia mulai bergerak bearish. Dan begitu juga sebaliknya, ketika terjadi downtrend seperti ini, kemudian muncul candle harami seperti ini. Ini candle seller ya, kalau ini kan candle buyer, kemudian dia hamil candle seller, dan ini bullish harami, dia muncul candle seller seperti ini, dan kemudian dia hamil atau mengandung candle buyer seperti ini. Seperti ini kurang lebihnya. Kebiasaan dari candle yang muncul seperti ini, dia akan bergerak up ya, atau bullish seperti itu. Nah, ini contoh candle bearish harami dan ini bullish harami. Selanjutnya dari pola candle double, ini saya akan coba jelaskan. Yang selanjutnya adalah twister bottom dan twister top. Jadi twister bottom ini biasanya bergerak dari trend down atau trend bearish, dia akan muncul candle seller di sini. Dia akan muncul candle seller seperti ini. Wah, susah sekali nih. Candle seller seperti ini. Dan kemudian dia di sini muncul candle buyer, dua candle seperti ini ya, seperti ini. Aduh, sorry. Nah, seperti ini. Dia berbentuk dua candle seperti ini. Pergerakannya dia adalah dari trend bearish, kemudian dia akan berganti tren, yaitu tren bullish seperti itu. Ini yang dinamakan adalah twister bottom. Dan ada juga yang namanya twister top. Jadi ini lebih dominan ke tren bearish, dia bergerak dari tren bullish seperti ini. Yang pertama muncul adalah candle bullish seperti ini ya, seperti ini. Dan kemudian muncul candle kedua, ini adalah candle bearish seperti ini. Nah, ini yang dinamakan twister top ya. Jadi dia bergerak dari trend up. Setelah trend up terjadi, kekuatan buyer ini melemah dan membuat close candle-nya ini berbentuk candle buyer, kemudian dia membentuk candle seller, dan kekuatan sellernya semakin menguat, kekuatan buyernya semakin melemah, sehingga terjadi trend bearish di situ ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang bullish engulfing ya. Bullish engulfing. Sini.
bullish engulfing dan bearish engulfing ya. Jadi engulfing atau bahasa Indonesia itu adalah menelan, atau dalam artian ketika dia terjadi candle seller ini dimakan habis oleh candle buyer. Jadi candlenya ini dimakan. Contohnya seperti ini. Jadi di situ kita punya sinyal, kita mengikuti candle yang makan ini, yang dimakan ini candle apa dan yang makan ini candle apa ya. Atau disebut dengan engulfing atau menelan. Dia menelan candle. Jadi misalkan seperti ini. Dia bergerak pasar seperti ini, dan ini ada candle seller ya, ada candle seller seperti ini. Ini anggap aja candle seller ya, seperti ini. Nah, kemudian candle seller ini dibabat habis oleh candle buyer. Contoh seperti ini. Nah, ini yang dinamakan engulfing. Ini tergantung bergerak dari mana. Dia bisa bergerak dari bearish seperti ini, kemudian dia up, bisa juga dari bullish, kemudian terjadi up lagi melanjutkan trennya ya. Dan yang selanjutnya adalah bearish engulfing. Namun sebelum kita lanjut ke bearish engulfing, Anda harus memahami bahwasanya siapa candle yang dimakan. Ya, ketika candle yang dimakan ini atau di engulfing candlenya ini adalah candle bearish dan terjadi engulfing bullish, maka biasanya terjadi trend up ya. Kebiasaannya trend up, kalau trend down ini jarang terjadi, dan ini biasanya sering terjadi pada pergerakan trend bearish ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah bearish engulfing, sama. Ini biasanya terjadi ketika trend up, dan biasanya yang dimakan ini adalah candle buyer seperti ini. Ketika ada candle buyer muncul dan candle buyer itu dimakan habis atau dipenuhi dengan candle seller ya, seperti ini. Maka tren tersebut kemungkinan besar dia akan berganti tren ya. Yang tadinya trend up kemudian terjadi trend down seperti itu. Ini yang namanya engulfing atau menelan. Dia menelan dalam artian kekuatan buyer atau kekuatan seller ini dibabat habis oleh engulfing tersebut gitu ya. Kita tinggal mengikuti. Jadi contohnya saya ulangi lagi, kita mengikuti engulfingnya tersebut ya. Jadi misalkan candlenya ini candle bearish, kemudian di engulfing bullish, maka kita mengikuti bearish, kita mengikuti pergerakan bullish atau uptrend. Dan begitu juga sebaliknya, ketika terjadi trend up atau candle bullish kemudian dibabat habis oleh candle bearish atau engulfing dimakan oleh engulfing bearish, maka yang terjadi tren pergerakan pasar selanjutnya adalah trend down atau trend bearish ya. Karena di situ kekuatan seller ini lebih kuat, bearish engulfing. Itu juga sebaliknya, bullish engulfing ini kekuatan buyer lebih kuat di situ. Oke, pola candlestick double kita sudah selesai, dan perlu Anda ketahui juga bahwasanya masih banyak sekali pola-pola candle yang berbentuk double ya. Dan itu salah satu contohnya, dan itu juga sering muncul di yang maksudnya adalah candle tersebut sering muncul di chart ya, di candlestick atau di MT4 Anda masing-masing tentunya. Dan selanjutnya kita akan memahami tentang pola candlestick triple ya. Pola candlestick triple ini apa aja sih ya? Jadi ada beberapa pola candlestick triple. Salah satunya adalah triple inside up ya. Triple inside up. Contoh seperti ini. Jadi biasa kalau kita ada kata up berarti akan ada pergerakan bullish, dan pergerakan bullish selalu diawali adalah
selalu diawali oleh pergerakan bearish, kemudian dia muncul candle bearish, ya, dia muncul candle bearish seperti ini, candle bearish, kemudian candle bullish, ini anggap aja candle bullish ya, kemudian ini candle bullish lagi. Nah, ini yang dinamakan 3 in shape up ya. Nah, ini 3 candle. Kemudian juga sebaliknya 3 in shape down, dia bergerak sebaliknya, dia bergerak dari up seperti ini, kemudian muncul candle buyer ya, muncul candle buyer, ini anggap aja candle buyer seperti ini, kemudian ada candle seller di sini, dan kemudian muncul lagi candle seller di sini. Nah, dari pergerakan ini biasanya dia akan bergerak bearish ya, seperti itu. Dan candle-candle ini sering muncul di tempat Anda tentunya. Dan selanjutnya adalah three with shoulder ya. Three with shoulder sama, ini dia selalu bergerak didasari oleh pergerakan ya. Ini three with shoulder up, terjadi candle bearish, kemudian muncul 3 candle buyer seperti ini, 1, 2, dan kemudian 3 seperti ini. Dan biasanya di sini terjadi koreksi atau terjadi candle bearish seperti doji atau apa namanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini akan melanjutkan trennya di situ karena buyer sudah mulai masuk di situ ya. Dan kebalikannya three black crowns ya, dia kebalikan dari ini, selalu bergerak sama, dia bergerak up seperti itu, dan kemudian dia muncul candle bearish ya, candle bearish seperti ini, membentuk 3. Kalau ini 3 bullish, kalau ini muncul 3 candle bearish, 1, 2, 3. Nah, dan biasanya di sini dia akan membentuk candle. Nah, di sini biasanya terbentuk candle doji ya di situ. Saya hapus dulu seperti ini. Dan biasanya di sini ada candle doji. Dan dia akan melanjutkan tren ya. Seperti itu. Kebiasaan candle terjadi seperti itu. Itu salah satu contoh 3 white shoulder dan 3 black crown. Ini biasanya digunakan untuk konfirmasi atau kekuatan arah tren terkini, atau biasanya terjadi pembalikan tren. Ini akan ada sinyal-sinyal atau candle-candle seperti ini ya, dia muncul seperti itu. Dan selanjutnya kita akan pelajari dari 3 pola candle ya. Ini morning star dan evening star ya. Biasa, kembali lagi, kalau morning star ini bergerak dari trend down kemudian terjadi up, namun di sini selalu ada konfirmasi ya. Selalu ada konfirmasi. Nah, candle apa yang muncul di sini? Ini masuk dalam kategori 3 bentuk candle seperti itu. Salah satunya adalah morning star. Dia di sini membentuk membentuk candle bearish. Kemudian dia biasanya terbentuk doji atau kekuatan seller. Ini berbentuk doji sell ya. Dan kemudian dia di sini muncul candle bullish ya, seperti ini. Nah, ini akan terjadi perubahan tren dari bearish ke bullish. Dan kalau evening star ini kebalikan dari morning star. Dia bergerak dari trend up seperti itu, dan dia bergerak kebalikannya, ini akan muncul candle buyer ya. Jadi di dalam ini akan ada 3 pola candle tentunya, pola candle, dan di sini juga terbentuk doji, ini doji buyer, seperti ini. Dan kemudian di sini
muncul candle seller ya, muncul candle seller. Ini bentuk evening star atau 3 pola candle stick ya, atau yang dinamakan pola candle stick triple, dan ini sering muncul di MT4 Anda. Oke, baiklah, itu salah satu materi dari saya, cara memahami arti candlestick, dan tentunya masih banyak sekali pola-pola candle yang muncul. Dan namun perlu Anda ketahui, dari apa yang saya jelaskan tadi, itu yang sering muncul di candlestick atau di chart, dan itu salah satu sinyal yang lumayan akurat menentukan pola atau menentukan pergerakan bearish atau bullish. Tinggal pemahaman kita di situ. Masih banyak lagi materi-materi yang perlu kita pelajari tentunya. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Saya Henry, sampai berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Salam profit, salam withdraw luar biasa.